Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di kelasnya dipimpin berdoa. Sikap siap. Mari teman-teman sebelum kita mulai belajar mereka berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Oke, baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah siap menerima pelajaran? Siap. Oke, siapa hari ini yang akan masuk? Aurel. Kemudian Aurel. Aurel pada ada oh akan kemudian ada S. Tiga aja yang akan masuk. Putri sama Farah sos. Putri sama Farah sos. Oke, baik. Sebelumnya ada yang udah pernah kenal sama ibu? Belum. Pernah lihat muka ibu? Pernah kemarin pernah ngawas toh? Ya. Sebelumnya perkenalkan nama ibu Hanifah. Kalian bisa manggil Hanifah. Agar ibu lebih mengenal kalian lebih dekat, silakan di scan barcode-nya. Di dalam barcode ini ibu mengetahui minat kalian seperti apa, gaya belajar kalian seperti apa, suku kalian dari mana. Silakan isi selama sudah selesai semuanya. Sebelumnya ibu ucapkan selamat kepada Ananda yang sudah naik kelas 11. Gimana perasaannya naik kelas 11? Namanya adik kelas. Oke, mudah-mudahan di kelas 11 ini prestasi kalian semakin baik, semakin rajin belajar, dan semakin sukses lah. Oke, sebelumnya waktu kelas 10 kemarin bahasa Indonesia kalian belajar tentang apa aja? Teks apa aja yang kalian pelajari? Terus negosiasi, kemudian teknologi, terus puisi, ada teks apa lagi? Ada LHO, ya kan? Ada anekdot. Nah, pada saat kalian menulis teks negosiasi itu ada langkah-langkahnya kan? Langkah-langkah cara membuat teks negosiasi ada kan? Nah, sebelumnya ibu mau tanya, pernah nggak kalian membaca teks melakukan sesuatu atau membaca langkah-langkah membuat sesuatu pernah? Langkah-langkah apa yang pernah kalian baca? Resep masakan, resep masakan. Buku panduan menulis tadi ya, menulis teks negosiasi bisa. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran PPR, peserta didik dapat mengevaluasi gagasan dan pandangan dari hasil membaca. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menilai hasil gagasan dan pandangan melalui membaca dari hasil presentasi sebelumnya. Jadi hari ini kita akan belajar teks prosedur. Oke, sebelum masuk ke teks, ibu mau ngasih kuisnya cuma 5 soal. Jadi 5 menit ya. Baik, dari kuis yang tadi kalian kerjakan, ada yang salah 3. Salah 3. Salah 2. Salah 1. Yang betul semua. Berarti kalian sudah punya gambaran kan seperti apa teks prosedur itu? Oke, baik, di sini ibu punya contoh teks prosedur dengan judul penggunaan pewarna alami pada
Untuk mempertahankan warna dan mencegah luntur, celupkan kembali kain dalam lautan air garam atau cukai. Bilas kembali dengan air bersih, kemudian keringkan kain batik yang telah dingin dengan cara digantung. Hingga setelahnya, pastikan untuk meliputi angka dengan hati-hati dan menggunakan alat pembatas supaya aman dan lebih mudah. Jika area kerja tetap bersih dan aman dari permukaan mereka. Baik. Teks prosedur penggunaan pewarna alami pada batik. Kenapa Ibu pilih contoh teks prosedur ini? Karena ini sesuai dengan karakteristik jurusan kalian. Kalian jurusan TKI kan, kimia industri. Karena sesuai dengan karakteristik jurusan kalian. Kemudian yang kedua, alasan Ibu memilih teks ini karena kain batik adalah kain daerah yang ada di Yogyakarta. Jadi teks yang sudah dibaca oleh teman kalian, apa tujuan dari ditulisnya teks prosedur ini? Apa tujuannya? Ya, agar pembaca mengetahui langkah-langkah bagaimana cara mewarnai kain batik dengan pewarna alami, betul? Betul. Oke, langkah-langkah yang dijelaskan dalam teks prosedur ini apakah sudah jelas? Sudah jelas? Baik. Dari teks prosedur yang sudah Anda baca, menurut Mbaknya teks prosedur itu apa sih? Oke, boleh. Kalau menurut Mbaknya, menurut Mbaknya teks prosedur itu apa sih? Nah, boleh. Jadi teks prosedur itu adalah teks yang berisi ataupun teks yang menyajikan langkah-langkah membuat sesuatu ataupun melakukan sesuatu. Itu pengertian dari teks prosedur. Oke. Dari teks prosedur yang ditulis pasti penulis itu mempunyai tujuan, ya toh? Nah, tujuan ditulisnya teks prosedur itu apa menurut Mbaknya? Apa tujuan ditulisnya teks prosedur? Oke, jadi tujuannya itu agar pembaca mengetahui langkah-langkah membuat atau melakukan sesuatu. Baik, dari teks prosedur itu pasti memiliki ciri-ciri khusus seperti kayak teks negosiasi kemarin yang kalian pelajari. Nah, teks prosedur ini pasti memiliki ciri-ciri khusus. Nah, menurut Mbaknya, ciri-ciri yang nampak dari teks prosedur tadi yang dibaca itu apa cirinya? Ada gambaran? Ciri-cirinya? Misal, tadi dalam teks prosedur ada kalimat siapkan, terus ya bertahap boleh. Terus kalau kalimat siapkanlah itu termasuk kalimat apa? Mereka. Tapi ciri-cirinya yang pertama ada tahapannya, yang kedua mengadu kalimat berikutnya. Nah, ternyata teks prosedur ini memiliki 3 jenis. Jenis yang pertama yaitu teks prosedur sederhana.
Jadi teks prosedur sederhana ini hanya memiliki 2 sampai 3 langkah. Contohnya cara mengoperasikan televisi. Pernah nonton televisi semua? Pernah menggunakan televisi? Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Berapa banyak langkah-langkah mengoperasikan televisi? Pernah nonton TV kan? Iya. Pertama ngapain? Nah, pertama dikelokin dulu kabelnya ke stop kontak. Kemudian iya, dipencet dulu tombol powernya ya, tombol on off-nya. Kemudian pencet remote-nya untuk mencari channel loh. Nah, langkah-langkahnya mudah kan? Jadi langkah-langkah yang terdiri dari 2 sampai 3 langkah itu termasuk teks prosedur sederhana. Kemudian yang ketiga, teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol ini adalah teks yang langkah-langkahnya itu bisa dibolak-balik. Contohnya cara pembuatan teh manis. Mbaknya pernah buat teh manis? Pernah. Apa aja langkah-langkahnya? Panaskan air. Kemudian siapin tehnya. Siapin teh celupnya. Kemudian dituang, terus kasih gula, terus diaduk, terus disajikan. Nah, kalau misalkan ibu membuat teh manis, masukkan dulu gula, teh, air panas. Apakah tujuan akhirnya tetap menjadi teh manis? Tetap. Nah, jadi teks prosedur protokol itu teks yang langkah-langkahnya bisa dibolak-balik, tapi tujuan akhirnya tetap sama. Itu teks prosedur protokol. Sampai sini paham? Oke, kalau paham kita lanjutkan. Yang ketiga, teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks ini adalah teks yang berisi banyak langkah-langkah. Contohnya teks mengisi formulir pendaftaran. Dulu kalau kalian masuk ke STEM Bio, pernah mengisi formulir pendaftaran? Iya. Ya. Banyak kan langkahnya? Ya. Banyak. Oke, jadi dari teks yang tadi kalian baca tentang penggunaan warna alami pada batik itu termasuk ke mana jenis teks prosedurnya? Kompleks. Mengapa? Iya, karena banyak langkahnya ataupun banyak prosesnya. Selanjutnya, nah ternyata di dalam teks prosedur itu memiliki struktur. Struktur yang pertama boleh dibaca mbaknya yang tasnya putih. Struktur teks prosedur. Dilakukan dalam teks prosedur dua kata viral pada bagian ini kamu Oke, jadi struktur yang ada dalam teks prosedur itu ada 4. Yang pertama apa? Tujuan. Kemudian yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Sampai sini paham? Kemudian selanjutnya kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks prosedur. Nah, di dalam teks prosedur itu ada yang pertama mengandung kalimat imperatif, interrogatif, sama deklaratif. Kalimat imperatif itu adalah kalimat perintah, misalnya kayak siapkan gula, siapkan air panas. Nah, itu contoh dari kalimat imperatif. Kemudian yang kedua mengandung konjungsi. Tahu apa itu konjungsi? Apa itu konjungsi? Kata hubung. Konjungsi itu kata hubung. Nah, konjungsi itu ternyata terbagi menjadi 2. Yang pertama konjungsi prasyarat, yang kedua konjungsi temporal. Contohnya konjungsi prasyarat itu jika, misalkan kalimatnya jika dia rajin belajar maka dia naik kelas. Nah, itu konjungsi prasyarat. Kemudian ada konjungsi temporal. Konjungsi temporal itu dia contohnya kata dan, seterusnya, selanjutnya. Nah,
juga dalam teks prosedur itu ada numeralnya. Apa itu numeralnya mbaknya? Apa itu? Kata jadi kalimat numeralia ini kalimat yang mengandung kayak angka gitu loh, misalkan pertama, kedua, ketiga. Nah itu kalimat numeralia. Kemudian teks prosedur itu ada pronomina. Pronomina itu adalah pronomina. Banyak pronomina apa? Ya, pronomina itu kata ganti, misalkan kayak dia, mereka gitu. Terus kalau untuk kata ganti benda biasanya kata itu, ini, ya. Pernah kan baca? Nah, sampai sini paham? Sampai kaidah pembesaran? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Sudah paham? Oke, kalau sudah paham, sekarang kita akan berlatih. Silakan kumpul 4-5 orang dalam satu kelompok. Nanti pilih salah satu kalimat, pilih salah satu teks prosedur yang ada di link, kemudian jawab pertanyaan yang ada di LKPD. Selanjutnya waktu pengerjaan 30 menit setelah dikerjakan nanti kita presentasi. Nanti LKPD-nya ibu kirim ke ketua kelas ya. Silakan berkumpul dengan kelompoknya sudah dikerjakan. Baik, LKPD-nya sudah ibu kirim ke ketua kelas dan ketua kelas dibagikan ke kelasnya. Nanti dikerjakannya langsung di word itu aja ya. Jadi kalau udah selesai, lagi ke ketua kelas, nanti ketua kelas pimpin itu. Langsung kirim di word, satu aja, satu kelompok satu word. Oh iya, aku lupa ada sih juga. Baik, sekarang waktunya presentasi. Ayo kelompok 7. Ini kami dari awal itu menjelaskan tentang teknologi prosedur, cara menganalisis dan mengambil
dengan digital. Dua, masukkan sel jamu PPB ke dalam lampu takaran sendiri. Tiga, tambahkan jalanmu menjadi air suling ke dalam lampu takar dan memungkinkan menggunakan batu. Empat, saring larutkan jamu dan kita menggunakan sisa saring ke dalam beker gelas. Yang kelima, pipet 10 ml larutkan hasil saringan dan masukkan ke dalam jas. 6, tambahkan 5 ml larutkan vitamin A dan 5 ml larutkan vitamin B ke dalam Erlenmeyer. Yang ketujuh, ditangsi dengan larutan sampel sampai warna-warna berubah dari biru menjadi tidak tetap. Berdelapan, cara volume larutan sampel yang digunakan. Yang kesembilan, itu kandungannya yang kandungan gula dengan rumus gula dan L. Kalimat terakhirnya pertama Kalimat terakhir yang belakang kan kalimat Kondisinya mulanya sampai dari numeralianya kita dapat memilih nomor 7 kami teks berapa? Ketiga, ada yang ngambil teks 3 juga? Menurutmu kelompok mbaknya yang dikerjakan kelompok 7 apakah sudah benar atau ada punya jawaban lain? Yang pertama itu bukan kronologi naik, itu pembayaran dia. Maksudnya kan pembayaran dia kenapa pembayaran dia? Kan ada duitnya. Oke, tulisan. Nah, jadi hasil evaluasi yang kelompok 7 tadi ada sedikit kesalahan di bagian pembayaran dia. Pembayaran dia itu tentunya kayak pertama pembayaran kecil. Jadi dia apa ya, kata untuk meluruskan gitu loh, kayak pertama 2.300 gitu. Nah, jadi kalau ditulis tadi 5 mili 10 mili itu bukan cuma pembayaran, itu hanya angkanya. Ya, ada lagi kelompok lain yang ingin menambahkan. Oke, boleh ditutup. Oke, berikan terus untuk kelompok. Oke, jadi jawaban yang dimaparkan oleh temannya tidak ada sedikit kesalahan, itu tidak apa-apa. Jadi pembayaran dia itu adalah kata untuk mengurutkan kayak pertama, 2, 1, 2. Kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita belajar tentang apa? Teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Teks yang tidak mengatakan. Ya, teks yang menjelaskan mengatakan menjadi satu atau melakukan sesuatu. Kemudian struktur dari teks prosedur apa aja tadi? Tujuan, material,